Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anjis. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Saya saat ini sedang menempuh semester 3 mengambil prodi atau program studi pendidikan matematika. Saya di sini memilih Universitas PGRI Semarang karena saya mengetahui kelebihan-kelebihan yang ada di Universitas PGRI Semarang, terutama pada program studi pendidikan matematika. Dengan ini saya akan bercerita sedikit mengenai program studi pendidikan matematika. Pada semester 3 ini yang saya rasa saya sudah dibekali mengenai cara pengembangan media pembelajaran matematika. Dalam pengembangan ini saya langsung diikut sertakan dalam matkul PMPM atau pengembangan media pendidikan matematika tersebut dengan memanfaatkan software Adobe Animate untuk membuat suatu aplikasi yang dimana agar siswa nantinya bisa tertarik dengan pelajaran matematika. Saya juga diberikan suatu skill atau kemampuan untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif dan bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu diberikan tugas untuk membuat project mengajar, bisa berupa video pembelajaran, bahkan kita disuruh membuat soal dengan sesuai tingkatannya atau taksonomi Bloom itu kepada siswa. Itu kita juga diberikan tugas untuk bisa mengetahui tingkat kesulitan anak itu apa saja. Nantinya kita bisa menentukan bagaimana sih pembelajaran kedepannya, arah kedepannya pembelajarannya bagaimana, seperti itu. Lebih sangat familiar pada kalimat Universitas PGRI Semarang tersebut ada suatu kata PGRI. Perlu kita ketahui lah, PGRI itu apa? PGRI sendiri singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, di situ ada kata guru. Berarti Universitas PGRI Semarang ini merupakan salah satu tempat atau wadah untuk para kader-kader guru pada masa yang akan mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelebihan-kelebihan yang ada di Universitas PGRI Semarang. Kurang lebihnya apabila ada kata pengucapan dari saya yang salah, mohon maaf. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas proyek matkul inovasi pendidikan matematika. Di sini saya akan menyampaikan materi koordinat kartesius dengan model pembelajaran air, pendekatan kontekstual. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Wah, semangat sekali ya hari ini kegiatan belajar pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siapa? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sekarang Selesai. Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apabila nanti Bapak panggil, silahkan on mic dan bilang hadir ya. Mas Aldo Febriansyah. Hadir, Pak. Selanjutnya Mas Ridwan Cahyo. Hadir, Pak. Selanjutnya Mbak Berlin Putri Melati. Hadir, Pak. Selanjutnya Mbak Nadia Siva Adim. Hadir, Pak. Setelah Bapak di presensi tadi, ini Bapak sedikit memberikan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama materi sistem koordinat kartesius. Apakah sudah siap untuk belajar? Insya Allah siap. Oke.
Bapak izin untuk share screen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Pak. Baik, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi visual ya. Teman-teman, ketika SD sudah mempelajari garis bilangan ya. Ada yang masih ingat bilangan bulat itu apa? Yang menjawab, Pak. Ya, Bilangan silakan. bulat adalah bilangan yang Perkenalkan terdiri diri dari... terlebih dahulu ya, Mas. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo, Pak. Ya. Izin menjawab. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Begitu, Pak. Baik, sesuai yang disampaikan Mas Aldo tadi bahwa bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif dan negatif ya. Nah, bilangan positif tersebut lebih kita kenal sebagai bilangan cacah karena dimulai dari 0 sampai seterusnya ya. Nah, pada materi tersebut ada keterkaitannya loh anak-anak terhadap materi yang akan kita bahas nanti, yaitu sistem koordinat Kartesius. Nah, ini sedikit Bapak berikan suatu gambar. Anak-anak apakah sudah tahu ini gambar apa? Denah, Pak. Ya, betul. Itu merupakan gambar dinah. Dinah itu merupakan salah satu wujud refleksi dari materi yang akan kita pelajari. Dengan adanya Bapak berikan persepsi seperti ini, nantinya teman-teman bisa termotivasi untuk lebih. Adapun kompetensi dasar yang pada materi koordinat Kartesius ini, yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, sedangkan keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang nantinya yang akan kita bahas, yang pertama, menjelaskan koordinat suatu titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Terus, menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan posisi letak suatu benda dalam bidang Kartesius. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran air dan pendekatan kontekstual, diharapkan teman-teman semua bisa menjelaskan koordinat Kartesius terus terhadap yang dikaitkan dengan masalah kontekstual. Untuk menambah semangat belajar teman-teman, Bapak akan memberikan sedikit pemantik. Nah, Tuhan menggunakan keindahan matematika dalam menciptakan dunia. De Paul, belajar matematika seperti sungai Nil, dimulai dari yang kecil namun berakhir di kemegahan. Carlos Caleb Carlton. Besarnya rasa takut itu sesuai dengan kapasitas ilmunya. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan teknis pembelajarannya sesuai yang Bapak sampaikan tadi bahwa kita menggunakan model pembelajaran air. Untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun menjawab, silakan raise hand atau open mic ya. Nanti bergiliran, jangan berebutan. Teman-teman diperbolehkan mencari referensi melalui buku, internet, ataupun LKS yang nantinya akan Bapak bagi. Selanjutnya, teman-teman akan saya bagi kelompok, di mana kelompok 1 terdiri dari, sedangkan kelompok 2 terdiri dari. Nanti untuk penamaan kelompoknya Bapak share juga di grup bersama dengan LKS ya. Ini sudah Bapak share. Silakan teman-teman bisa dibaca. Baik, Pak. Oke. Tahu apa sih koordinat Kartesius itu? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Baik. Koordinat Kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan Y. Nah, koordinat Kartesius ini biasanya digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, di sini seperti gambar yang Bapak tampilkan ini, ada sumbu Y dan sumbu X, ya kan? Dari perpotongan sumbu Y dan sumbu X ini akan membagi menjadi berapa bagian. Nah, bagian itu yang disebut dengan kuadran. Maka ada berapa kuadran anak-anak? Ada 4, Pak. Ya, ada 4. Di sini ada yang bisa menyebutkan 4 itu apa saja beserta keterangannya? Saya, Pak, izin menjawab. Baik, silakan dengan Mbak siapa? Saya Putri, Pak. Ya, Mbak Putri silakan.
Iya Pak, jadi untuk koordinat Kartesius dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Untuk kuadran 1, titik koordinatnya terdiri dari X, Y, kuadran 2 negatif X, Y, kuadran 3 negatif X, negatif Y, dan untuk kuadran 4 X, negatif Y, Pak. Ya benar, berarti terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu di mana pada kuadran 1 positif semua ya. Terus pada kuadran 2 X-nya negatif, pada kuadran 3 negatif semua, sedangkan pada kuadran 4-nya yaitu X dan Y, X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, benar sekali. Nah, ini dapat nilai X dan Y-nya itu dari garis bilangan bulat. Sumbu-sumbu ini terbentuk dari garis bilangan bulat. Dari yang Bapak sampaikan ini, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Karena belum ada yang ditanyakan, sekarang Bapak akan berikan LKPD melalui WA Group ya. Nanti LKPD-nya diselesaikan dengan kelompok masing-masing dan Bapak akan memberikan bimbingan untuk penyelesaiannya. LKPD-nya sudah Bapak kirim di WA Group ya, silakan dibuka dan didiskusikan serta diselesaikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Coba teman-teman stop share dulu ya. Nah, anak-anak, teman-teman bisa lihat pada kegiatan 1 terlebih dahulu. Di situ ada peta Indonesia. Nah, pada peta Indonesia itu kan dijelaskan bahwa Indonesia itu bla 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 juga itu, terus dan Bapak Presiden itu mau mengunjungi suatu tempat, di mana suatu tempat itu ada titik koordinatnya ya. Nah, untuk menjawabnya teman-teman bisa membuat koordinat Kartesius terlebih dahulu. Setelah itu dihitung berapa. Setelah itu letakkan titik koordinat yang diketahui, lalu diberi nama. Dari kegiatan 1 ini ada yang ditanyakan? Halo? Belum ada, Pak. Oh baik, belum Belum. ada. Nanti dikerjakan ya sesuai arahan dari Bapak. Untuk kegiatan yang kedua, teman-teman buat terlebih dahulu koordinat Kartesius seperti yang di LKPD. Nah, setelah itu dihitung berapa jarak ke atas dan berapa jarak ke sampingnya, sesuai dengan titik-titik yang diketahui. Oke. Dari penyampaian Bapak ini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, maka dari itu Bapak beri kesempatan teman-teman untuk berdiskusi menyelesaikan soal LKPD yang Bapak berikan. Bapak kasih waktu 10 menit. Cukup kan 10 menit? Cukup, Pak. Baik, saya persilahkan. Sudah 10 menit. Apakah ada yang sudah siap untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, teman-teman? Kelompok 2 sudah, Pak. Baik, saya persilahkan kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Mbak. Cek. Oh, ya. Jadi untuk pengerjaan dari kelompok 2, untuk kegiatan 2 terdiri dari soal A dan B. Kedudukan perpustakaan terhadap rumah Nina dapat dicari dari titik F naik 8 satuan, kemudian ke kanan 6 satuan, maka akan sampai pada titik B. Kemudian untuk soal yang B, kedudukan atau posisi rumah Pak RT terhadap rumah Abdul adalah dari titik D berjalan naik sebanyak 4 satuan, kemudian ke kiri 8 satuan, maka akan sampai pada titik G. Seperti itu, Pak. Ya baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Seperti yang disampaikan dari kelompok 2, bahwa untuk penyelesaian kegiatan 2 itu seperti yang disampaikannya. Nah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain?
Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan dari kelompok lain mengenai nomor 2 atau kegiatan 2? Saya rasa tidak ada yang ditanyakan ya. Untuk selanjutnya kan masih ada satu soal yang belum terjawab. Nah, Bapak berikan kesempatan nih kepada kelompok lain untuk bisa mengerjakannya atau mempresentasikannya. Screen ya Pak, untuk nomor 1 ya. Ya baik, saya persilakan ke kelompok 1. Untuk jawaban nomor 1 kurang lebih seperti ini Pak dari kelompok kami. Berarti itu dibuat titik-titiknya terlebih dahulu ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, Mas? Iya Pak, seperti itu. Koordinatnya dulu gitu. Baik. Itu seperti yang ditampilkan oleh Mas Ridwan ya. Ini kan berarti titiknya min 4,6. Nah, dalam pembuatan ini kita buat dulu yang X, Y ya. Jangan Y dulu baru Y. Mohon maaf, jangan Y dulu baru X. Nah, dalam pembuatan ini nanti dibuat titik. Apakah ada yang ditanyakan mengenai nomor 1 dari kelompok? Oh baik, belum ada. Saya lihat teman-teman semua bisa memahaminya dan bisa mengerjakannya dengan benar. Maka dari itu, untuk menambah pemahaman teman-teman semua, Bapak berikan sebuah soal. Nah, ini soalnya, izin Bapak untuk share screen ya. Iya, Pak. Ini soalnya boleh di screenshot salah satu ataupun nanti Bapak kirim di WA group. Ini soalnya dikerjakan individu dan teman-teman tetap diperbolehkan untuk diskusi dengan kelompoknya masing-masing, akan tetapi setiap individu harus mengumpulkannya ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan mengenai soal ini? Belum ada, Pak. Nah, Belum ada, Pak. karena belum ada yang ditanyakan, Bapak mau bertanya untuk kita buat suatu kesimpulannya. Apa sih koordinat kartesius itu? Halo? Apa sih koordinat kartesius itu? Ada yang bisa? Izin menjawab boleh Pak Adu? Ya, saya perbolehkan. Koordinat kartesius kalau menurut saya itu sebuah bidang di mana di dalamnya terdapat titik-titik yang dibagi menjadi 2 sumbu, yaitu sumbu X dan Y, begitu Pak. Ya. Jadi langsung saja Bapak berikan kesimpulan karena waktu pertemuan kita mepet atau mau habis waktunya tinggal 5 menitan. Berarti koordinat kartesius merupakan suatu konsep dasar matematika ya, yang diterapkan pada disiplin ilmu lain seperti fisika dan geografi. Nah, garis mendatar atau horizontal disebut dengan sumbu X atau absis, sedangkan garis tegak atau vertikal disebut dengan sumbu Y atau ordinat. Nah, yang dikenal kita dengan tadi yang disampaikan Mas Ridwan ya, sumbu X dan sumbu Y. Suatu titik pada sistem koordinat kartesius digambarkan sebagai X, Y, jangan kebalik. Sumbu X dan Y terbagi menjadi X, Y positif dan X, Y negatif. Sumbu X positif terletak dari pusat koordinat yaitu 0,0 ke arah kanan, sedangkan sumbu X negatif ke arah kiri. Sementara itu, sumbu Y positif terletak dari pusat koordinat ke atas dan untuk Y negatif ke bawah ya. Nah, seperti dan Bapak sampaikan tadi dan sudah dijelaskan oleh Mbak Putri bahwa perpotongan dari sumbu X dan Y ini mengakibatkan koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3 terdiri dari sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Kuadran 4 terdiri dari sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Nah, adapun cara pembuatan koordinat kartesius, yang pertama, kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan kuadrat
kuadran maksudnya. Yang ketiga, menentukan titik koordinat. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari sistem koordinat kartesius ini? Karena dalam kehidupan sehari-hari, koordinat kartesius itu memiliki manfaat. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menjumpai gambar denah ataupun peta. Peta sangat memudahkan kita dalam mencari suatu tempat atau wilayah. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, koordinat kartesius sangat mutlak dibutuhkan. Salah satunya adalah dunia penerbangan. Pertemuan ini, apakah ada yang masih kurang paham? Sudah paham, Pak. Baik, karena Bapak sudah sampaikan kesimpulannya, silakan tugas yang Bapak berikan bisa dikumpulkan ya. Bapak kasih waktu untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Mari kita beri aplaus pada diri kita masing-masing karena sudah semangat belajar pada pertemuan kali ini. Ya, anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga semangat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.